Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Damai berarti pemulihan relasi. Bahan bacaan kita terambil dari Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Saudara pernah mendengar istilah gencatan senjata? Ada dua atau lebih negara yang sedang terlibat peperangan memutuskan untuk menghentikan peperangan selama beberapa saat. Keputusan ini biasanya dilakukan karena intervensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau negara lain yang jauh lebih kuat daripada negara-negara yang sedang bertikai. Dalam konteks modern, gencatan senjata dapat dicapai dan memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan alias win-win solution bagi negara-negara yang berperang. Ini semua dimungkinkan karena ada penengah yang tidak memiliki maksud untuk menguasai negara-negara yang bertikai. Namun demikian situasi di abad ke-8 sebelum Masehi yang melatar belakangi ayat ini jelas berbeda. Pada waktu itu tidak ada PBB, kalaupun sebuah negara yang besar mau menolong, pasti ia akan menolong yang satu dan menguasai yang lain. Baik yang ditolong atau yang dikuasai, pada akhirnya sama-sama berada di bawah pemerintahan negara besar tersebut. Dengan kata lain, kedamaian bagi semua pihak nampaknya menjadi hal yang mustahil pada zaman itu. Di tengah-tengah situasi demikianlah janji tentang kedatangan seorang Raja Damai mungkin terlihat aneh di telinga Raja Ahaz. Dalam situasi peperangan, kemenangan seringkali lebih diharapkan daripada kedamaian. Pada masa itu, kedamaian seringkali baru bisa dicapai melalui penaklukan diri pada negara lain. Upeti harus diberikan oleh negara yang ditolong. Beberapa wilayah harus direlakan untuk dikuasai sang penolong. Tidak ada skenario sama-sama untung, win-win solution. Namun, Nabi Yesaya menubuatkan akan datangnya sang Raja Damai yang bukan dalam konteks politik dan kekuasaan. 3 ayat ini menerangkan bagaimana sang Raja Damai itu akan menganugerahkan kedamaian bagi bangsa-bangsa. Lalu sebetulnya apa sih hubungan hal ini dengan hidup kita hari ini? Saudara, harapan untuk damai atau sejahtera itu selalu terngiang-ngiang di telinga saudara. Dan bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan? Bagaimana damai itu baik secara vertikal, kita orang berdosa dengan Allah, maupun horizontal, antar sesama manusia dapat diwujudkan. Allah menghendaki keharmonisan di seluruh muka bumi. Semuanya ini baru bisa tercapai apabila ada keharmonisan antara surga dan bumi sebagaimana yang diserukan oleh para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Tak kala manusia memberikan kemuliaan kepada Allah, maka kedamaian pun akan dicurahkan di atas bumi. Tak kala manusia menyadari siapa diri mereka sebagai ciptaan dan siapa diri Allah sebagai pencipta, maka keharmonisan akan menjadi bagian manusia di muka bumi. Semua kedamaian harus dimulai dari pemulihan relasi antara Allah dan manusia, antara surga dan bumi. Dan siapa yang dapat mewujudkannya? Yesus Kristus. Kedamaian secara horizontal akan tercipta apabila manusia meneladani Sang Raja Damai. Ia tidak mengeksploitasi kekuatan dan kekuasaannya. Sebaliknya, Raja Damai di Yesaya 9 ayat kelima adalah hamba Allah yang menderita di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat yang ke-12. Ia rela menanggung penderitaan demi kedamaian. Ia tidak segan-segan mengambil kesalahan orang lain dan menaruhnya di atas bahunya. Kehinaan ditanggungnya, kesalahpahaman diterimanya. Semua dilakukan demi kedamaian. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara didamaikan dengan Allah yang kudus di dalam Yesus Kristus? Sudahkah saudara meneladani Sang Raja Damai? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Sang Raja Damai yang rela datang ke dunia untuk mendamaikan kami dengan Allah. Kami manusia yang berdosa dan biarlah keyakinan ini juga yang membuat kami boleh bersama-sama juga hidup berdampingan dan berdamai dengan sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.